Anda kembali menyaksikan Kampus Corner 144 mahasiswa Udinus lolos ikuti program Bangkit 2022. Oke Bu Galuh, kita lanjutkan nih tadi kriteria untuk bisa mengikuti program Bangkit 2022 ini. Tadi yang pertama kan sudah mahasiswa aktif, yang kedua minimal semester 5, kemudian yang ketiga harus bisa mampu menguasai bahasa Inggris ya, berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Betul, soft skill maupun hard skill seperti itu. Kriteria yang lainnya apa nih Bu Galuh? Nah, di sini kan di program Bangkit itu ada 3 course yang ditawarkan untuk mahasiswa, di mana ada cloud computing, ada machine learning, dan ada mobile programming. Yang mana mahasiswa harus mempersiapkan skill codingnya, dasar pemrograman dan logikanya untuk mempersiapkan course mana yang akan dipilih. Seperti contoh Mas Akbar di sini mengambil cloud computing. Jadi memang Mas Akbar mempersiapkan dari awal belajar dasar pemrograman tentang cloud computing. Begitu Mbak Nadia. Oke, berarti setiap mahasiswa hanya boleh memilih satu course saja? Iya, betul. Hanya boleh memilih satu course saja. Jadi pada saat pendaftaran itu sudah ditentukan memilih course apa. Karena tesnya itu disesuaikan dengan course-nya. Oke, seperti itu ternyata. Kalau Akbar nih, kenapa kamu memilih course tersebut? Karena kebetulan saya ambilnya course di cloud computing karena saya memang dari sebelumnya sudah mendalami di course tersebut dan saya menyukai itu juga. Oke, di antara 3 course tadi ya, yang itu yang paling menarik gitu buat Akbar gitu ya. Oke, Bu Galuh, ini dari tadi kita belum nanyain Akbar loh Bu. Perasaan dia ini bisa berhasil lolos di program Bangkit 2022 ini tuh gimana perasaan kamu? Tentu saja saya merasa senang ketika pertama kali mendapatkan pengumuman dari panitia Bangkit. Pada saat itu saya merasa senang bisa lolos di program Bangkit tahun ini. Oke, tapi sebelumnya kamu kayak merasa bakal lolos apa enggak gitu enggak? Atau kayak enggak menyangka nih kok ternyata lolos gitu? Sebelumnya sih enggak menyangka sih sebenarnya bisa lolos di sini. Soalnya kan kalau menurut saya itu kan saingannya juga berat-berat kalau menurut saya. Dan juga pesaingnya juga banyak dari seluruh Indonesia seperti itu. Oke, jadi enggak cuman saingan sama teman-teman Akbar aja gitu ya, yang di satu fakultas, satu prodi, tapi se-Indonesia. Betul. Tapi luar biasa loh ini ya Bu ya. Iya, diikuti oleh kurang lebih 3.000 mahasiswa. 3.000 mahasiswa se-Indonesia loh. Dan dari Udinus aja ada udah 144. Iya. Keren sih Udinus emang. Iya. Apalagi kan naik tahun sebelumnya 117, sekarang 144, betul. Naik banyak banget gitu. Oke, Bu Galuh, kalau ini nih, sudah sejak kapan sih sebenarnya mahasiswa nih mengikuti seleksi ini, program Bangkit 2022? Untuk pendaftaran program Bangkit sendiri Mbak Nadia, itu dimulai dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Dikarenakan antusiasme dari mahasiswa itu sangat banyak, gitu ya. Sehingga pendaftaran itu di-extend, dibuka, diperpanjang hingga 14 Januari. 2022. Setelah itu pengumuman itu diumumkan di tanggal 14 Februari tahun 2022 dan Mas Akbar ini mulai pelatihan dan teman-teman lain-lain itu di tanggal 15 Februari 2022. 15 Februari 2022. Berarti udah mulai ya? Iya, betul. Udah mulai Akbar. Gimana rasanya? Sesuai dengan ekspektasi kamu? Awalnya sih nggak sesuai ya, soalnya yang tadi dari pendaftaran juga pesaingnya banyak, terus ke seluruh Indonesia, tapi alhamdulillah saya bisa lolos di program ini. Oke, nggak nyangka ya berarti ya. Berarti ini, pada saya baru mau nanya loh Bu Galuh, Akbar sudah siap mengikuti program Bangkit 2022, ternyata sudah mulai pemirsa, tanggal 15 Februari ini berarti udah jalan seminggu lebih ya Bu? Iya, udah seminggu lebih. Udah seminggu lebih ya. Untuk machine learning itu dimulainya minggu depan. Tetapi 2 course yang mobile programming dan cloud computing sudah dimulai Mbak. Jadi mulainya berbeda-beda ya? Sesuai dengan course-nya. Dan yang dari Udinus sendiri berarti macam-macam ya Bu ngambil ketiga course itu ya? Iya, ada presentasenya masing-masing. Yang paling banyak ngambil Yang course paling apa nih, banyak itu di machine learning. Machine learning ya. Iya. Akbar, ini kan udah lolos, udah mulai juga malahan gitu ya. Ini persiapan apa aja sih yang kemarin kamu siapkan saat
mau melakukan seleksi gitu? Sebelum melakukan seleksi itu saya mempelajari materi dasar tentang cloud computing ini, terutama di bidang dasar-dasar pemrograman dan juga beberapa materi lainnya terkait dengan cloud computing. Oke, tapi itu semua juga udah didapetin Akbar di perkuliahan di sini ya? Sudah. Oke, jadi siap lah ya Bu ya, mahasiswa Udinus sudah siap semua karena sudah dibekali dengan ilmu dari Udinus sendiri, seperti itu. Oke, Bu Galuh tadi kan ada kriteria nih, kalau persyaratan yang harus dilengkapi oleh mahasiswa nih setelah dinyatakan lolos program Bangkit 2022 ini apa nih Bu Galuh? Yang pertama adalah berkomitmen. Oke, harus komitmen. Iya, komitmen bahwa mahasiswa atau peserta program Bangkit ini harus bisa mengikuti pembelajaran online selama 900 jam yang ditempuh selama 20 minggu. 20 minggu, berarti 5 bulan ya Bu? Iya. Oke, berarti setara 1 semester gitu Betul ya Bu? sekali. Oke. Setelah itu Mbak Nadia, ada beberapa yang perlu dipersiapkan, yakni yang pertama adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh universitas atau perguruan tinggi. Setelah itu ada SPTJM yang mana ditandatangani oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan WR3. Setelah itu satu lagi adalah berkomitmen penuh untuk mengikuti kegiatan ini, jadi tidak boleh disambi bekerja, magang, atau mengikuti program MBKM lainnya. Oke, nggak boleh berarti ya? Iya, nggak boleh. Biar fokus mungkin Iya, ya Bu Galuh betul ya? sekali. Oke, harus fokus ya Akbar ya? Siap gitu. Siap, ini selama udah seminggu lebih ini kamu mengikuti program Bangkit ini seperti apa Akbar? Kalau dari saya sendiri sih, ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui ya, terutama di bidang kemarin yang kelas pertama itu di kelas pemrograman web dasar. Itu banyak sekali hal yang memang belum saya pahami, dan saya baru tahu itu baru kemarin di kelas itu. Oke, berarti ini waktu kelas materi gitu juga dalam bahasa Inggris? Untuk yang kelas dari decoding itu bahasa Indonesia, cuma kalau kelas meeting secara online itu full bahasa Inggris. Oke. Ya. Ya udah pada bisa lah pastilah ya mahasiswanya Udinus gitu. Namanya udah lolos seleksi ya Bu Galuh ya. Kalau nggak bisa nggak lolos seleksi. Karena Gitu. kriteria penyeleksian tadi. Betul tadi ya. Komunikasi Benar sekali. bahasa Inggris. Oke, Akbar, kalau ini nih materi yang didapatkan di program Bangkit ini apa aja sih? Kemudian yang sangat kamu nantikan nih materi tentang apa? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.